Pada kali ini kita akan membahas variabel acak bersama diskrit ya. Dalam variabel acak bersama diskrit ini yang akan kita bahas yang pertama adalah fungsi distribusi bersama. Untuk fungsi distribusi bersama ini berlaku untuk variabel acak kontinu ataupun diskrit ya. Jadi ini mungkin nanti akan digunakan lagi ketika pertemuan yang membahas tentang variabel acak kontinu di pekan depan gitu ya. Oke. Nah, terus di sini ada fungsi massa peluang bersama. Jadi kalau ini adalah sudah masuk ke ranah variabel acak diskrit gitu ya. Karena di sini kita pakai fungsi massa peluang, tapi fungsi massa peluangnya adalah fungsi massa peluang bersama. Jadi yang kita akan kaji adalah peluang bersama dari fungsi massa itu ya. Oke. Nah, terus kita akan kaji juga variabel random independen atau saring bebas. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan pekan lalu di akhir gitu ya tentang chi-square itu ya. Itu adalah konsep untuk variabel random independen ya. Nah, terus terakhir adalah distribusi bersyarat ya. Nah, nanti terakhir ya kita kalau konsep dari distribusi bersyarat sebenarnya kemarin juga sudah disampaikan ya sekilas gitu ya. Semoga yang kemarin ngerti. Jadi ketika masuk distribusi bersyarat untuk yang ini, untuk yang kajian yang sekarang itu ya bisa Anda bisa ngerti gitu ya seperti itu. Oke, yang pertama adalah fungsi distribusi bersama di sini eh, peluang ya peluang untuk dua variabel acak misalkan kita punya x dan y gitu ya. Oke. Jadi peluang untuk dua variabel acak misalkan x dan y dapat diperoleh berdasarkan fungsi distribusi kumulatif ya. Karena kalau misalkan di continue itu lebih banyak menggunakan fungsi distribusi kumulatifnya ya mungkin dalam variabel fungsi distribusi bersama pun akan lebih banyak menggunakan fungsi distribusi kumulatif untuk perhitungannya gitu ya supaya lebih mudah. Kalau misalkan di PMF atau sorry di diskrit itu menggunakan PMF atau menggunakan CDF itu nggak masalah gitu ya. Oke, bisa. Jadi di dalam diskrit kalau misalkan X sama dengan A itu ada nilainya ya. Nah, tapi ketika di CDF, ketika X sama dengan A, peluang X sama dengan A itu kan akan sulit. Dia mendekati nol nilainya kan kemarin kan. Sehingga untuk yang continue itu lebih mudah perhitungan peluangnya itu berdasarkan CDF gitu ya. Nah, jadi CDF ini dapat mengadopsi untuk yang continue ataupun untuk yang diskrit gitu ya. Maka di sini untuk perhitungan peluangnya itu ya diawali dengan perhitungan peluang menggunakan peluang bersama menggunakan fungsi distribusi kumulatif ya atau CDF ya. Oke, oh ya sebelumnya kalau misalkan kalian buka tulisan-tulisan lama gitu ya, tulisan-tulisan sebelum saya ngajar PTP, terutama mungkin di bahan kuliah dulu gitu ya. Nah di sana eh, fungsi distribusi yang berasal dari himpunan irisan ya itu disebut juga jadi dalam tulisan itu menyebut juga bahwa itu adalah fungsi distribusi gabungan bukan bersama ya. Nah, tapi kalau kita menyebut bahwa peluang dari set, kalau saya bilang set berarti himpunan ya. Peluang dari set yang sifatnya irisan gitu ya. Kalau kita menyebut gabungan, nah nanti gak ada bedanya dengan nilai peluang yang sifatnya union ya, union benar-benar gabungan gitu ya. Nah, jadi
terjemahan sebenarnya dari bahasa Inggrisnya juga beda gitu ya. Dari bahasa Inggrisnya juga beda. Jadi kalau yang ini apa yang bersama ini apa ya yang bersama ini istilahnya apa ya joint probability ya. Kalau yang union itu mixed probability gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya beda ya dalam bahasa Indonesianya ya harus beda juga. Jadi yang standar itu atau yang benar itu kita apa menyebutnya kalau misalkan yang dari yang sifatnya irisan gitu ya dari A dan B gitu ya. Nah itu yang sifatnya irisan, nah ini kita sebut dengan bersama ya. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini berdasarkan CDF, CDF-nya itu kita sebut dengan CDF atau apa fungsi distribusi kumulatif bersama juga. Kalau misalkan fungsi distribusi kumulatif itu mengandung X dan mengandung Y juga gitu ya. Oke, mengandung dua variabel X dan Y gitu ya dan didefinisikan sebagai berikut. Jadi kalau misalkan kemarin di awal-awal pertemuan 3 atau 4 ya, kita mendefinisikan kalau misalkan ada peluang X sama dengan A gitu ya. X lebih kecil sama dengan A, irisan Y lebih kecil sama dengan B gitu kan? Ya, oke. Nah, yang irisan ini ya, ini sifatnya bersama ya, karena tidak ada peluang irisan gitu ya. Oke. Jadi kita bilangnya peluang bersama gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini biasanya kita tulis juga seperti ini ya. Kita tulis juga seperti ini jadi irisannya diganti pakai koma gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan nanti ada PX lebih kecil sama dengan A, koma Y lebih kecil sama dengan B, berarti itu maksudnya adalah bersama, ya. Maksudnya apa? Berasal dari set atau berasal dari himpunan irisan gitu ya. Oke. Nah, jadi dan bentuk sederhananya seperti ini ya. F itu merepresentasikan fungsi kumulatif ya. Dari fungsi kumulatif ini ada nilai A untuk X dan ada nilai B untuk Y seperti itu ya. Oke, nah jadi kita tuliskan seperti ini. Oke, kita sudah ini adalah definisi peluang bersama dari fungsi distribusi kumulatif atau cumulative distribution function ya CDF. Nah, terus fungsi distribusi X berarti sekarang yang marginalnya ya, yang marginalnya yang X saja ya. Oke. Di sini dapat diperoleh dari distribusi bersama X dan Y. Jadi kita akan lihat bagaimana hubungan antara distribusi CDF, sorry, antara CDF bersama gitu ya, antara CDF bersama atau cumulative distribution function yang bersama itu dengan fungsi marginalnya dengan fungsi masing-masingnya. Kalau misalkan kemarin dengan menggunakan tabel kontingensi, misalkan di sini ada A1, A2, A3 misalkan ya. Di sini ada B1, B2, B3 gitu ya, B4 misalkan ya. Nah, yang di dalam ini di sini ada P A1 B1 mungkin ya. Oke. Nah, yang di dalam ini adalah nilai peluang bersamanya. Sorry. Iya betul. Nilai peluang bersamanya kan? Ya kan? Ya. Nah, sekarang kalau misalkan X ini adalah A1, A2, A3 ini, nah, peluang marginalnya ada di sini kan? Ya. Oke, itu nge-refresh yang kemarin ya. Oke. Peluang marginalnya ada di sini. Jadi ini adalah peluang A1 gitu ya, peluang A1 aja, A1 titik kalau kemarin ya, 1 titik, 2 titik gitu kan ya. Oke. Nah, jadi di sini peluang marginalnya ada di sini. Ini adalah peluang marginal untuk X. Yang mana peluang marginal untuk X ini adalah masih ingat kemarin penjumlahan terhadap apa ini? Penjumlahan terhadap baris gitu ya. Oke. Jadi baris pertama kita jumlahkan semuanya kan? Gak ada yang kelewat kan? Jadi semua kemungkinannya itu kita ambil, kita jumlahkan. Semua apa
sampling space yang punya kita jumlah. Ya kan? Seperti itu. Nah, begitupun ini. Jadi ketika kita menghitung CDF marginal gitu ya untuk X gitu ya sama dengan A, lebih kecil sama dengan A, maka di sini adalah peluang bersama di mana X-nya itu lebih kecil sama dengan A dan Y-nya itu lebih kecil dari tak hingga. Kenapa lebih kecil dari tak hingga? Karena ini masih yang umum ya, masih yang umum ya. Kalau yang umum biasanya yang umum itu yang dijadikan umum itu biasanya distribusi normal yang batasannya itu dari minus tak hingga sampai tak hingga. Ngerti kan? Ya. Nah, kalau misalkan di sebelah kanannya tahingga, berarti kalau misalkan Y kurang dari tahingga, berarti semua luasan yang ada di bawah kurva ini adalah semua luasan luasan di bawah kurva. Itu kan? Ya kan? Semua luasan di bawah kurva. Jadi di sini kalau di sini kan semua kemungkinan B yang ada gitu kan? Oke. Jadi ambil semua ini juga sama. Maka di sini Y-nya itu dari tahingga ke kiri gitu ya. Dari kurang dari tahingga. Oke. Nah, sampai sini jelas kan? Ya. Oke, kenapa Y-nya itu lebih kecil dari tahingga? Jelas ya? Oke, nah sekarang untuk kita bisa mengganti ta hingga ini dengan B ya, karena di sini definisinya B, gitu ya. Oke, Y itu lebih kecil sama dengan B, maka kita ganti ini dengan B, tapi di depannya harus ada limit di mana B menuju ta hingga. Limit di mana B menuju ta hingga. Jelas kan? Ya, oke, karena di sininya ta hingga kan. Tapi kalau limit itu benar-benar nyampe ta hingga enggak? Enggak, ya. Limit di mana B menuju 0, benar-benar B-nya menuju 0 enggak gitu kan. Seperti itu ya. Oke. Jadi dia ya memenuhi definisi ini. Jadi dia B itu memang lebih kecil dari ta hingga itu. Jadi di sini kita B itu ngegeser sedikit ke kiri, maka ininya apa tadi? Operatornya berubah jadi lebih kecil sama dengan, ngerti nggak ya, karena B-nya ada di sebelah kiri tahingga nih ya, karena konsep limit itu seperti itu, nggak nyampe di benar-benar di nol karena dia nggak bisa nyampe di nol. Ini pun kalau menuju tahingga ya tahingga teh berapa dah nggak akan nyampe-nyampe ya kan, seperti itu kan. Jadi kita definisikan dalam suatu angka B yang mana B-nya itu menuju tahingga terus limit ya, berarti di sini geser dikit ke kiri, maka di sini sifatnya jadi lebih kecil sama dengan seperti itu ya. Nah, lalu karena ini fungsi limit bisa kita pindahkan ke kiri, limit B menuju tahingganya. Oke. Jadi kita dapatkan peluang X lebih kecil dari A bersama Y lebih kecil dari B, gitu kan? Ya. Oke, lebih kecil sama dengan B. Nah, yang mana ini adalah peluang ini adalah CDF bersama gitu ya, CDF bersama antara X dan Y gitu ya. Kalau yang ini adalah CDF bersama antara X dan Y. Tapi di sini B-nya itu menuju ta hingga. Kita kembalikan lagi B-nya menuju ta hingga, maka perhitungan marginal untuk perhitungan fungsi marginal X adalah fungsi bersama ya, tapi yang selain X-nya atau Y-nya itu menuju ta hingga ya, yang Y-nya itu menuju ta hingga, jadi semuanya ikut seperti itu. Jelas ya? Oke. Nah, hal ini juga sama ya untuk fungsi marginal B ya, untuk fungsi marginal B di mana ini adalah peluang Y Y itu lebih kecil sama dengan B karena fungsinya ada fungsi CDF atau fungsi distribusi kumulatif gitu ya. Untuk B, fungsi distribusi kumulatif marginal B gitu ya.
Nah jadi di sini adalah peluang Y lebih kecil sama dengan B, sama seperti di atas, tapi yang tahingganya nanti ada di X, gitu kan ya. Yang tahingganya ada di X, sehingga ini fungsi kumulatif marginal B itu sama dengan fungsi kumulatif bersama, di mana A-nya sama dengan tahingga, seperti itu. Ya, A-nya sama dengan tahingga. Jelas? Nah tapi ini berlaku yang tahingga di gini berlaku untuk fungsi kumulatif ya. Karena fungsi kumulatif mempunyai sifat X lebih kecil sama dengan tahingga gitu. Jadi ini semuanya tercover kan gitu, konsepnya ke sana kan, ya. Intinya ke sana. Semua luasan di bawah kurva ini apa keambil gitu ya. Nah jadi X lebih kecil dari tahingga seperti itu ya. Nah, kalau misalkan PDF ya nggak bisa ya, karena PDF itu hanya untuk X yang sama dengan tahingga, hanya nilai peluangnya hanya nilai peluang untuk suatu titik gitu ya. Jadi kalau untuk CDF ini berfungsi seperti ini, tapi kalau untuk PDF beda ya. Jadi kalau cari marginal PDF, jadi yang pertama kamu misalkan modalnya punya apa? Kalau kamu memiliki fungsi bersamanya gitu ya, fungsi bersama CDF bersamanya gitu ya. Terus mau mencari PMF atau PDF gitu ya untuk marginal X misalkan seperti itu ya. Maka yang kalian lakukan adalah hitung dulu fungsi bersama di mana Y-nya itu menuju tahingga gitu ya, tapi fungsi kumulatif ya. Fungsi kumulatif bersama di mana Y-nya menuju tahingga. Setelah itu kalian akan dapatkan fungsi kumulatif marginal X gitu ya. Nah, nanti dari fungsi kumulatif marginal X ini kalian turunkan sehingga mendapatkan fungsi distribusi marginalnya. Seperti itu ya. Fungsi densitas marginalnya atau fungsi massa marginalnya. Seperti itu. Kita lanjutkan di sini. Sebenarnya semua pertanyaan peluang bersama tentang X dan Y, ya, semua pertanyaan peluang bersama tentang X dan Y secara teori dapat dijawab berdasarkan fungsi distribusi bersama. Nah, di sini misalkan ingin dihitung peluang bersama untuk X lebih besar dari A dan Y lebih besar dari B gitu ya. Kalau lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan kan tadi tinggal langsung aja ini kan ya. Jadi kalau lebih kecil sama dengan dan lebih kecil sama dengan ini udah sesuai definisi gitu ya. Itu udah hal yang mudah gitu ya. Jadi itu dihitung aja berdasarkan fungsi peluang bersamanya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan peluangnya itu adalah X-nya lebih besar dari A dan Y-nya lebih besar dari B, ini juga bisa dihitung berdasarkan fungsi distribusi fungsi-fungsi distribusinya, baik fungsi distribusi bersama ataupun fungsi distribusi marginal. Nah, di sini untuk kita kalau misalkan mau menghitung peluang X lebih besar dari A dan Y lebih besar dari B gitu ya. Nah ini kita maka yang kita hitung adalah karena kalau misalkan kita punya peluang bersama, mungkin saya harus gambarkan dulu di sini aja ya. Sebenarnya representasinya seperti ini ya. Ini X misalkan, ini Y ya, dan ini nilai fx misalkan ya, tapi kita pakai f kecil aja, pakai yang normal dulu aja ya. Fx. Nah, ibaratnya si x-nya itu berdistribusi normal misalkan seperti ini ya. Ini teh harusnya di tengah, sorry ini harusnya di tengah ya, ini nggak ada ya. Nah terus seperti ini ya, ini juga dari y-nya itu berdistribusi normal dulu. Sorry, sini. Nah, sehingga Anda bisa bayangkan bahwa ini itu seperti apa?
tiga dimensi seperti gunung gitu ya. Oke, seperti gunung. Seperti itu. Nah, jadi Anda bisa bayangkan bahwa ini adalah tiga dimensi gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan di sini X-nya lebih kecil dari A, misalkan di sini A, ya, di sini A, dan di sininya adalah B, di sini adalah B. Jadi si gunungnya dipapas segini gitu ya. Oke. Ini A, ini B. Nah, yang kita cari itu adalah luasan dari ini nih, yang ke sini ya, yang ininya nih. Oke. Luasan yang di sebelah sini, yang saya warna ini ya. Jadi kesananya enggak, yang ininya enggak, yang ininya juga enggak gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini kita cari luasan ini ya, atau bukan luasan. Kalau tiga dimensi jadinya volume ya. Oke. Nah, yang mana keseluruhan volume gunung ini adalah keseluruhannya adalah satu ya. Nah, berapa? Berarti sebagian volume yang ada di sini ya. Oke, jadi ini bentuknya. Jadi sebenarnya kalau misalkan saya lihat dari sini gitu ya, bentuknya akan jadi seperti ini nih. Dari atas ya, dari atas ya, dari atas. Nah, akan jadi seperti inilah, itu ya. Oke, jadi ininya bulat lingkaran, bulat gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan saya lihat dari pinggir ya, itu dari pinggir sini ya akan jadi seperti ini, ya akan jadi seperti ini. Nah, gitulah. Itu dari pinggir B gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi ya ini ya sama aja dengan apa normal biasa dan di sini titik B lebih besar gitu kan? Ya, seperti itu ya. Kalau saya lihat dari apa dari sini dari sana juga sama ya. Oke. Nah, jadi intinya karena seluruh luasannya sama dengan satu gitu ya. Berarti ini adalah satu gitu kan ya, sorry, seluruh volumenya adalah satu gitu ya. Jadi di sini satu dikurangi dengan peluang X lebih besar dari A dikurangi dengan komplemennya. Jelas kan? Ya, dikurangi dengan komplemennya. Jadi ini yang selain selain luasan ini berarti kan komplemennya kan? Ya, berarti ini adalah satu dikurangi peluang ini dikali dengan komplement. Ya, oke. Nah, di sini kalau misalkan udah pakai komplement gini, berarti akan lebih mudah kalau misalkan kita apa eh, analogikan dengan apa diagram Venn gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan eh apa ini adalah yang X-nya lebih besar dari A dan Y-nya lebih, kalau ini X, ini Y gitu ya. Nah, yang lebih besar dari A dan lebih besar dari B, kalau misalkan bersama gini, berarti kan irisan kan? Ya kan? Kalau irisan kan yang kita dapatkan yang ini. Sorry, apa ini loncat-loncat? Mohon. Ya agak lemot juga ya. Oke. Nah, jadi kalau irisan kan yang ini kan, yang di tengah-tengah kan, biasanya gitu kan, ya. Oke. Nah, selain yang di tengah-tengah ini, ya, selain yang irisan ini adalah ini dan ini, gitu kan? Ya, benar nggak? Ya. Jadi si X ya, si X plus si Y, Pak irisannya kehitung dua kali ya. Ya. Nah, jadi kita harus kurangi ya. Oke. Jadi kalau si X, Y kan masih ada tuh irisannya. Padahal irisannya kan kita nggak pengen itu gitu kan, ya. Dikurangi dengan irisan antara X dan Y gitu kan, ya kan, ya. Nah, kalau misalkan yang sifatnya seperti ini adalah definisi dari gabungan, ya kan?
Definisi dari gabungan itu saya sampaikan di kedua ya, pertemuan kedua atau keberapa gitu ya. Anda lihat lagi videonya. Kalau kalau seperti ini ya definisi dari gabungan. Maka di sini kalau misalkan kita mau pisahkan antara X dan Y ini ya, kita mau pisahkan antara X dan Y ini yang bentuknya komplement adalah gabungan untuk komplement A dan komplement B gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalkan dia itu komplement X lebih besar dari A, komplement, maka dia itu adalah X lebih kecil dari A karena komplement lebih kecil sama dengan A. Jelas ya? Oke, karena di sini Y lebih yang kita cari adalah komplement dari Y lebih besar dari B gitu ya. Maka yang kita dapatkan adalah Y lebih kecil sama dengan B. Jelas ya? Seperti itu ya. Nah, setelah dapat seperti ini ya, baru yang ini kita masukkan nih ya. Di sini adalah peluang X lebih kecil dari A, ini untuk yang X aja, ditambah dengan Y lebih kecil dari B, dikurangi dengan gabungannya, yaitu peluang X lebih kecil sama dengan A dan lebih kecil Y lebih kecil sama dengan B. Oke, nah dari sini kita udah tahu kalau misalkan peluang X lebih kecil sama dengan A itu adalah fungsi distribusi apa marginal A gitu ya, sorry marginal X gitu ya. Oke, nah kalau misalkan ini yang ini adalah fungsi distribusi marginal Y dan yang terakhir adalah fungsi distribusi bersama. Jadi untuk menghitung ini, untuk menghitung peluang X lebih besar dari A dan Y-nya lebih besar dari B, maka rumus perhitungannya adalah satu dikurangi dengan fungsi distribusi marginal X, dikurangi dengan fungsi distribusi marginal Y, terus ditambah dengan fungsi distribusi bersama. Ya, jelas? Oke, ini dikurang ditambah dari mana karena di sininya kurangi kan ya. Oke, masuk ke sini jadi dikurangi gitu ya, masuk ke sini asalnya positif jadi negatif gitu ya. Oke, yang ini asalnya negatif, yang ini negatif jadi positif gitu. Oke, jelas ya. Oke, nah sampai sini jelas. Ada pertanyaan? Lanjutkan. Oke ya, misalkan ingin dihitung peluang bersama. Nah, sekarang yang lebih menantang lagi dia itu ada di antara nilai kalau X-nya ada di antara A1 dan A2, untuk Y-nya ada di antara B1 dan B2. Seperti itu ya. Oke, jadi di sini kalau misalkan dia ada di antara satu apa pertama kita bagi untuk yang Y-nya dulu. Ya, untuk yang Y-nya dulu ya. Misalkan kita punya distribusi seperti ini ya. Kita punya PDF seperti ini misalkan ya. Oke. Nah, jadi permisalannya yang normal dulu ya. Kalau yang lain nanti ya sama aja ngikutin ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita ini untuk X ya, ini untuk X ya. Sorry, untuk Y ya. Oke, untuk Y ya, di sini adalah B2 gitu ya. B1-nya kan lebih kecil daripada B2 nih. Ya kan? Jadi B1-nya ada di sebelah kiri kan? Ya. Dan ini adalah B1 gitu ya. Yang kita cari adalah luasan di antara B1 dan B2 kan? Ya. Jadi yang kita cari adalah luasan, kalau ini B1, ini B2, jadi yang kita cari adalah luasan ini kan. Oke. Nah, yang mana luasan antara B1 dan B2 misalkan A itu adalah dari sini ke sini ke kiri habis dikurangi dari B1 ke kiri habis kan? Gitu ya. Oke. Nah, jadi ini jangan A tuh. Di sini ada luasannya misalkan B gede aja, B besar ya. Oke. Nah, jadi B besar itu sama dengan kalau dari kiri dari B2 ke kiri habis itu adalah fungsi peluang Y lebih kecil sama dengan B2 gitu kan? Ya. Oke, peluang Y lebih kecil sama dengan B2 gitu kan? Oke, dikurangi dengan peluang Y apa? Lebih kecil daripada B1. Oke, udah jelas semuanya kan?
Ya, kenapa gitu? Oke, berarti di sini kita bagi dua. Yang pertama adalah untuk Y-nya kurang dari B2, jelas kan? Ya, dikurangi untuk Y-nya kurang dari B1. Oke. Hal yang sama juga dilakukan terhadap X. Oke. Kalau X-nya berada di antara A1 dan A2, maka dia itu adalah X kurang daripada A2 dikurangi X kurang daripada A1 gitu. Ya kan? Ya. Nah, jadi sekarang yang ini apa? X kurang sama dengan A2 dikurangi dengan X kurang sama dengan A1. Ini untuk yang pertama ya, untuk yang ini ya. Jadi untuk yang ini, yang pertama yang Y-nya kurang daripada B2, ini yang di atas. Oke, jadi di sini. Oke, jadi di sini Y-nya dua-duanya kurang daripada B2, yang ini kurang dari B2, ini juga kurang dari B2, ya kan? Ya. Oke. Nah, terus bagaimana untuk Y-nya yang Y kurang dari B1? Ini kita tuliskan yang di bawahnya ini, ya. Ini adalah sorry, kebablasan ya. Yang ini nih, ya. Oke, bukan yang itu, ya. Jadi di sini adalah nah yang ini jadi di sini adalah dikurangi lagi ini minus ya. Oke, dikurangi. Nah, di sini peluang X lebih kecil daripada A2 ya. Dan Y lebih kecil daripada B1. Yang ini pun yang ininya A1, yang ininya B1. Oke, jelas ya? Jelas? Oke, kalau jelas kita lanjutkan. Ini adalah fungsi fungsi distribusi bersama untuk A2 gitu kan? Sorry, A2B2 kan? Ya. Jadi ini yang ini adalah fungsi distribusi bersama apa? A1 B2, yang ini A1 B2 ya. Terus yang ini fungsi distribusi bersama A2 B1 ya. Oke. Jadi kita fungsi A2 B1, terus yang terakhir adalah yang A1 B1 ya. Oke, A1 B1. Kita dapat seperti ini ya. Selanjutnya kita mau buka tutup tutup ya apa? Kurung-kurungnya itu ya. Jadi di sini A2 B2 terus fungsi distribusi bersama A1 B2 dikurangi masuk ke kurung ini kan gitu ya. Jadi dikurangi dengan fungsi distribusi bersama A2B1 ya. Nah, terus yang ini negatif, terus yang ini juga negatif kan? Ya, negatif sama negatif kan? Jadi positif. Jadi di sini adalah ditambah ya, ditambah F A1B1. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah rumus ya untuk menghitung peluang bersama di mana X-nya di antara A1 dan A2 dan Y-nya di antara B1 dan B2. Ngerti rumusnya kenapa gini? Ngerti kan? Ya, oke. Nah, untuk selanjutnya mungkin apa? Ya, Anda bisa ya karena rumusnya udah ada. Ketika ada soal seperti ini ya langsung aja ngitung ininya gitu kan? Ya, oke, langsung aja pakai rumusnya. Tapi Anda harus ngerti bahwa rumus itu berasal dari mana gitu ya. Rumus tersebut berasal dari mana ya. Oke, jelas? Oke, lanjutkan. Oke, ingat di sini A1 lebih kecil daripada A2 dan B1 pun lebih kecil daripada B2. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke fungsi massa peluang bersama ya. Oke, jadi kalau yang tadi yang sebelumnya itu bersifat global ya, apa fungsi distribusi bersama gitu ya. Ingat, kalau fungsi distribusi kumulatif biasa disebut fungsi distribusi aja ya, atau bisa biasa disebut fungsi kumulatif aja. Jadi ketika bersama fungsi distribusi kumulatif bersama gitu ya, jadi panjang ya. Jadi biasanya kita bilang juga fungsi distribusi bersama gitu ya. Oke. Nah, ini berlaku untuk yang kontinu ataupun yang diskrit ya.
Kalau yang diskrit, nah nanti si lebih kecil sama dengan itu berbeda dengan lebih kecil saja gitu ya. Oke. Jadi yang peluang ini dengan peluang X lebih kecil sama dengan A, Y lebih kecil sama dengan B itu berbeda kalau diskrit ya. Oke. Kalau diskrit yang ini sama yang ini berbeda. Karena untuk setiap nilai X sama dengan A itu ada nilainya kan? Ya. Untuk setiap X sama dengan B juga ada nih nilainya. Ya. Tapi kalau continue yang ini, yang atas sama yang bawah nilainya sama. Ya. Karena ketika peluang dia X sama dengan A itu mendekati nol ya karena dicarinya itu berdasarkan integral atau luasan ya kan ya. Nah tapi kalau misalkan diskrit itu hanya masukin A-nya berapa nanti jumlahin, masukin B-nya berapa nanti jumlahin gitu kan ya. Jadi diskrit itu lebih mudah hitungannya, tapi harap diperhatikan bahwa ketika ketidaksamaannya, bukan ketidaksamaan kalau ada ini ya, ketika lebih besar atau lebih kecil itu berbeda dengan ketika lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan gitu kan ya. Oke. Tapi kalau misalkan continue ketika dia lebih besar atau lebih kecil itu akan sama nilainya dengan ketika lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan seperti itu ya. Oke. Oke, ya itu sama sebelum-sebelumnya. Nah, kita sekarang masuk ke fungsi masa peluang bersama ya. Oke, dalam fungsi masa peluang bersama ini berarti kita definisikan sebagai berikut ya, PMF X, Y, yang mana yang dimaksud dengan kalau PMF X, Y itu adalah peluang di mana variabel X-nya bernilai X kecil gitu kan ya, dan variabel Y-nya bernilai Y kecil gitu kan, jelas ya. Oke, berapa peluangnya ya. Nah jadi di sini fungsi masa peluang marginal X dan Y dapat diperoleh nah sama seperti tadi ya, sama seperti tadi. Jadi untuk mendapatkan fungsi marginalnya ya, untuk mendapatkan fungsi marginalnya tadi sudah didemokan ya, atau apa pekan lalu bahwa fungsi marginal itu kalau misalkan saya tulis lagi lah aja ya, ini A1, A2, A3, di sini B1, B2, B3, B4 gitu ya. Kalau ini adalah fungsi bersamanya gitu kan ya. Oke. Nah, maka kalau di sini ini adalah X dan ini adalah Y gitu kan ya. Oke. Nah, fungsi marginal X itu ada di sini kan ya. Fungsi marginal X itu ada di kanan kan ya. Oke, untuk X-nya 1 atau A1 ini dijumlahkan ke kanan kan? Dijumlahkan untuk setiap Y-nya 1, Y-nya 2, Y-nya 3, Y-nya 4 gitu kan? Ya. Jadi di sini adalah penjumlahan ya, penjumlahan peluang bersamanya untuk semua Y. Nanti kan maksudnya kan? Ya. Jadi penjumlahan, jadi di sini penulisan seperti ini adalah penjumlahan terhadap Y, jadi Y-nya dari 0 sampai berapa gitu ya, semuanya masuk gitu ya. Oke. Nah, untuk peluang X untuk fungsi PMF X, Y seperti itu ya. Oke. Yang mana ini kalau ini hanya keterangan aja bahwa PMX X, Y itu lebih besar dari 0 gitu ya. Oke. Karena kalau misalkan ketika peluangnya 0 ya kita nggak bisa hitung gitu. Nggak bisa hitung, nggak ngaruh gitu ya. Oke. Jadi ketika ada nilai peluangnya ya kita apa, kita jumlah-jumlahkan, tapi ketika nggak ada nilai peluangnya atau peluangnya 0 ya jangan ya. Oke. Jangan diikut sertakan gitu ya. Oke, jangan diikut sertakan untuk nilai peluang bersamanya 0 gitu ya. Oke, jangan diikut sertakan dalam perhitungan. Nah, ini untuk peluang marginal X. Kalau misalkan peluang marginal X dijumlahkan ke kanan, kalau peluang marginal, maka peluang marginal Y biasa kan kemarin di bawah ya.
Oke, itu dijumlahkan ke kolom kan? Ya kan? Dijumlahkan ke bawah. Jadi yang dijumlahkannya adalah X untuk Y1 untuk X yang pertama, untuk X-nya 2 untuk X yang ketiga kan? Ya. Jadi ini adalah penjumlahan untuk semua X. Jelas ya? Oke. Untuk semua X dan dengan Y tertentu, di mana kalau misalkan peluang bersama X dan Y-nya itu lebih sama dengan nol, jangan diikut sertakan dalam penjumlahannya. Oke, berarti kan maksudnya kan? Ya, jadi penjumlahannya hanya berlaku untuk peluang X, Y atau peluang bersama X dan Y itu positif, ya. Oke. Nah, jadi di sini dan ini adalah fungsi peluang bersama. Jelas ya? Oke. Konsepnya sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi Y-nya adalah P apa fungsi distribusi bersama gitu ya. Oke. Kalau itu fungsi distribusi bersama jadi Y-nya itu harus fungsi distribusi dari tah hingga gitu ya, dari tah hingga ke kiri gitu ya. Kalau yang ini ya dijumlahkan semua. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, dijumlahkan untuk semua nilai Y-nya. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Ya. Contohnya misalkan 15% keluarga, ada 15% ya. 15% keluarga dalam komunitas tertentu tidak memiliki anak. Jadi ini dalam suatu komunitas ada 15% keluarga tidak memiliki anak, ya, tidak atau belum memiliki anak. Ada 20% yang memiliki satu anak, ya. Ada 35% yang memiliki dua anak dan ada 30% yang memiliki tiga anak. Oke, misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, ini 30, yang ini 20, yang ini 30 jadi 50, yang ini 15, yang ini 35 juga 50, semuanya 100%. Oke? Jelas ya? Oke. Nah, di sini misalkan kemungkinan setiap keluarga untuk memiliki anak laki-laki atau perempuan adalah sama. Ya. Ingat, sama itu maksudnya adalah independen dan equally likely. Nah, jadi ini peluangnya sama. Oke, peluangnya sama teh berapa? Lahir anak laki-laki dan lahir anak perempuan peluangnya sama. Emang berapa? Setengah, ya kan? Ya. Oke. Nah, terus sekarang independen. Kelahiran pertama tidak mempengaruhi pengelahiran kedua. Kalau pertama lahir perempuan, yang keduanya itu nggak akan pasti laki-laki atau nggak akan peluang besarnya itu akan lahir perempuan lagi, nggak ya, oke bebas gitu ya. Kalau pertama lahirnya perempuan, kedua itu ya bisa perempuan laki-laki tetap aja 50-50 gitu ya, oke. Oke, sifat ini, sifat independen dan sifat equally likely ini mempermudah perhitungan kita. Oke, mempermudah perhitungan yang akan kita lakukan selanjutnya. Jika sebuah keluarga dipilih secara acak, oke, jadi dari 100% keluarga di komunitas itu ya bisa 1.000, bisa 100 orang, bisa berapa berapa orang gitu ya bisa. Jadi ini komunitasnya ada banyak. Nah, terus kita ambil satu keluarga gitu ya. Kita ambil satu orang keluarga. Satu keluarga, bukan satu orang keluarga ya. Jika sebuah keluarga diambil secara acak dari komunitas ini dengan X adalah banyaknya anak laki-laki, ingat X itu adalah variabel untuk banyaknya anak laki-laki, ya kan? Dan Y itu adalah variabel untuk banyak anak perempuan dalam keluarga ini, maka peluangnya diperoleh sebagai berikut. Oke. Yang pertama, peluang anak laki-lakinya 0 dan anak perempuannya 0. Kalau peluang anak laki-lakinya 0 dan anak perempuannya 0, maka dia itu peluang tidak punya, berapa peluang tidak punya anak? 15% atau 0,15. Oke. Sekarang peluang dia itu anak laki-lakinya 0, anak perempuannya 1. Kalau anak laki-lakinya 0, anak perempuannya 1, dia itu ada anaknya ada berapa sih? Ada 1, gak mungkin anak 2. Ya kan?
Oke, jadi di sini anak satu ini ada di kanan. Jadi kenapa sih anak satu ini ada di kanan? Jadi gini, ya. Oke. Peluang ya, peluang lahir satu perempuan ya, peluang lahir satu perempuan, ini P aja ya. Peluang perempuan lahir ya dari dengan syarat anaknya berapa gitu ya. Oke. Nah, ini akan sama dengan peluang P, A atau peluang bersama P dan A gitu kan ya. Oke, dibagi dengan, ingat ini peluang bersyarat kemarin, kalau peluang bersyarat pembaginya adalah peluang peluang A yang jadi syaratnya. Oke, yang jadi syaratnya. Ini pekan lalu saya sampaikan kan? Iya kan? Seperti itu kan? Ya, oke. Nah, ini yang jadi syaratnya. Nah, jadi ketika yang kita cari adalah peluang bersama P dan A itu sama dengan peluang peluang A dikali dengan peluang P bersyarat. Jelas kan? Oke. Jadi yang jadi pengali di depan ini adalah syaratnya. Ya. Oke. Yang di sini yang ditanya di sini dalam case ini yang ditanya berapa peluang satu anak atau berapa peluang satu anak perempuan? Berapa peluang satu anak perempuan? Berarti yang ditanya itu adalah peluang satu anak perempuan gitu kan? Ya kan? Dengan syarat, dengan syarat, dengan syarat dia itu anaknya ada satu. Kenapa sih anaknya ada satu jadi syarat? Karena anak laki-lakinya nol. Ngerti nggak? Karena dia nggak punya anak lain selain satu perempuan itu, gitu kan? Ya, oke. Berarti peluang satu anak itu jadi syaratnya kan? Ya kan? Kalau jadi syaratnya, ini biasanya jadi pengali di depannya, oke? Untuk apa? Untuk peluang bersama. Berarti di sini peluang satu anak dikali dengan peluang bersyarat dari satu anak perempuan dengan syaratnya satu dapatkan satu A. Nah, jelas ya? Oke, jadi di sini peluang satu anaknya itu berapa? Di sini 20% kan? Ya kan? 20% jadi 0,2 dan akan lahir satu anak dari akan lahir satu anak perempuan dari satu anak. Kalau kita lihat kalau satu anak case-nya yang ini kan, ya, perempuan yang ini kan, ya, kemungkinannya adalah laki-laki atau perempuan. Berarti ini setengah, yang ini setengah gitu kan peluangnya kan? Jadi peluang lahir anak perempuan untuk satu anak itu adalah setengah. Jadi di sini pengalinya adalah setengah. Ya, di sini. Aduh. Nah, di sini ya pengalinya itu adalah setengah. Ya, jelas? Oke, selanjutnya didapatkan 0,1 ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana peluang bahwa akan terambil keluarga dengan dua anak perempuan? Sorry, tidak ada anak laki-laki dan anak perempuannya ada dua, gitu kan? Ya, kalau tidak ada anak laki-laki dan anak perempuannya ada dua, pastilah dia itu adalah keluarga beranak dua. Berarti di sini peluangnya itu adalah peluang dua anak, gitu ya? Oke. Nah, terus di sini berarti di sini peluang dua perempuan dengan dua anak. Oke, peluang dilahirkan dua perempuan dari dua anak. Dua anak yang ini kan, ya kan? Ya. Sekarang kalau misalkan kita di sini jabarkan anak pertama keduanya, berarti ini LL, yang ini adalah LP gitu kan? Ya. Yang keluarga ini perempuan dulu baru laki gitu kan? Ya. Yang ini
perempuan. Tadi yang ditanya 2 anak perempuan. Berarti 2 anak perempuan hanya yang ini aja kan? Berapa peluangnya? 1/4. Berarti di sini pengalinya 1/4. Oke. Di sini pengalinya 1/4. Oke. 1/4 dan di sini adalah peluang lahir 2 anak. Adalah 0, peluang keluarga yang 2 anak adalah 0,35. Jadi peluang mendapatkan keluarga dengan 2 anak perempuan gitu ya. Oke. 2 anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki adalah 0,0875. Oke. Jelas ya? Oke. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Oke, kalau di sini anaknya 3 gitu ya. Ingat, yang maksimum anaknya 3, gak ada anak 4, 5, 6 kan? Ya kan? Ya. Anaknya 3 dan ketiganya perempuan berarti kan gitu ya. Jadi peluang 3 anak, terus dari 3 anak itu mendapatkan 3 perempuan, tadi ada 8 kan? Ya. Oke. Terus yang perempuan semua cuma 1 kan dari 8 itu kan. Jadi di sini 0,3 kali 1/8 didapatkan 0,0375. Oke, jelas? Ya. Selanjutnya kalau misalkan di sini 1 anak laki-laki, ini sama dengan yang tadi ya. Oke, tapi anaknya laki-laki gitu ya. Oke. Sama dengan yang 1 anak perempuan. Nah, ini rada unik, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Ya kan? Jadi ini anak 2 kan? Oke, anaknya ada 2. Berarti ini adalah peluang 2 anak dikali dengan peluang dapat 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dengan syarat dia itu dari 2 anak, gitu kan? Ya, oke. Nah, dari 2 anak yang LP dan PL berarti ada 2 kan? Ya, dari 2 anak itu kita dapatnya LP, 1 laki-laki 1 perempuan itu jadi ada yang LP, ada yang PL yang tadi kan? Ya kan? Berarti di sini masing-masing 1/4 kan? Ya, 1/4 tambah 1/4 jadi setengah kan? Peluangnya kan? Ya. Jadi 0,35 dikali dengan setengah didapatkan 0,175. Jelas? Oke. Nah, terus yang ini contoh lainnya misalkan 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Ya, berarti anaknya ada berapa? 3. Berarti ini adalah peluang 3 anak, ya kan? Ya. Terus 1 laki-laki 2 perempuan dari 3 anak, ya. 1 laki-laki 2 perempuan ini satu laki-laki mana? Oh, ini enggak ya? Enggak ya? Jadi yang mana? Yang ini 1 laki-laki 2 perempuan gitu kan? Ya, oke. Oke. Nah, terus yang ini? Oh, bukan. Yang ini? Ya, oke ya. Yang ini juga. Terus ya, yang ini juga ya. Oke. Yang ini betul kan? Betul. 1 laki-laki 2 perempuan. Oke. Nah, berarti di sini 1/8-nya ada 3 kan? Ya, ada 3 dari 8 gitu ya. Berarti peluangnya 3/8 ya. Oke. Berarti 0,3 dikali ini 3/8 ya. Oke. Didapatkan 0,112. Oke. Nah, jadi uh, kita bisa merujuk pada ini untuk nilai-nilai peluangnya ya. Terus kita rekap dalam tabel kontingensi lah, supaya kita ngerti kayak kemarin ya. Oke. Nah, jadi di sini ini adalah lahir anak perempuan dan yang ini adalah lahir anak laki-laki. Oke. Nah, tadi kita udah hitung kalau 00 berarti 0,15. Ya kan? Ya, atau 15% tadi kan, ya. 1 anak perempuan tadi kita udah hitung 0,1 gitu ya. Oke. 2 anak perempuan dan laki-lakinya 0 ada 0,0875 dan 0,0375 gitu ya. Ini udah hasil ngitung tadi ya untuk 3 anak perempuan kan, ya kan? 4 anak perempuan nggak ada ya. Oke, berarti di sini kalau misalkan 4 anak kan nggak ada di komunitas itu yang mempunyai 4 anak kan, ya kan? Berarti di sini 1 laki-laki dan 3 perempuan itu 0, nggak ada gitu kan, pasti nggak akan didapatkan karena nggak ada
ya kan? Seperti itu ya. Terus di sini dua anak laki-laki, dua anak perempuan juga nol, karena nggak ada, ya kan? Ya, yang 4 anak, yang ada 3 anak. Oke, nah ini direkap. Ini juga tadi kita ngitung ya, untuk satu laki-laki didapatkan 0,1 gitu kan ya? Oke, nah ini selanjutnya satu laki-laki satu perempuan itu adalah 0,175, satu laki-laki dua perempuan itu adalah 0,1125. Sifat independen dan equally likely itu sebenarnya memudahkan kita dalam perhitungannya di mana? Yaitu nilai yang didapatkan akan bersifat simetris. Simetris itu gimana? Ketika di sini nilainya 0,1, di sini pun 0,1. Ngerti kan? Ya. Ketika kalau diagonal utamanya ya itu pasti nilai-nilainya unik, oke? Nah, tapi yang lainnya ketika di sininya 0,0875 maka di sininya pun 0,0875. Ngerti kan? Ya. Nah, terus ketika di sininya 0,1125 maka yang di sini pun 0,1125. Ketika ini 0,0375 maka di sini pun 0,0375. Tapi ingat, hal ini terjadi jika dia itu equally likely, ya, dan saling bebas. Ya, equally likely dan saling bebas. Ya, jadi sebenarnya kita cuma ngitung yang diagonal aja, sama yang ini, sama yang ini, sama yang ini, yang ya yang lainnya nanti ya itu adalah simetris. Ya, ya jadi makanya tadi sifat equally likely dan independent itu mempermudah kita dalam perhitungan. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana dengan peluang marginalnya? Peluang marginalnya tentu yang ada di sini kan. Kita jumlahkan ke kanan. Oke. Kita jumlahkan ke kanan, ini dijumlahkan ke kanan, maka peluang lahir apa? 0 anak laki-laki adalah 0,375. Ya. Karena simetris, maka peluang lahir 0 anak perempuan pun adalah 0,375. Gitu ya. Oke. Nah, terus peluang lahir satu anak laki-laki ini sama dengan peluang lahir satu anak perempuan adalah 0,3875 gitu ya. Oke. Peluang lahir dua anak laki-laki atau peluang lahir dua anak perempuan adalah 0,2 dan yang terakhir adalah 0,375. Oke. Kalau kita jumlahin semua ini akan sama dengan 1. Maka ini adalah peluang marginal X. Oke. Dan ini adalah peluang marginal Y. Oke. Jelas ya? Oke. Seperti itu. Oke, lanjutkan. Oke ya. Nah, sekilas saja bahwa sebenarnya tentang peluang bersama ini kita sudah mempelajarinya, bahwa peluang bersama itu ada di distribusi PMF atau apa peluang, sorry, fungsi mass probability function, apa probability mass function atau fungsi massa peluang gitu ya. Oke, untuk fungsi massa peluang multinomial, ya. Multinomial itu sebenarnya di sana melibatkan X1, X2 sampai XK. Berarti di sini variabel-variabelnya ada sebanyak K gitu ya. Kita bisa menganalogikan bahwa dia itu mempunyai K variabel gitu ya. Oke. Nah, terus di sini ya ini gabungannya, gabungan antara X1 dengan peluangnya X1, ini gabungan dengan peluangnya X2 dan seterusnya. Ya. Oke. Nilai X1-nya adalah X1 kecil, nilai X2-nya adalah X2 kecil, XK-nya sama dengan XK dan ini adalah sorry, kan gabungan lah ya. Bersama ya. Oke. Jadi ini adalah representasi peluang bersama. Ya, oke. Jadi sebenarnya kita sudah mempelajari konsep apa PMF, peluang PMF bersama gitu ya. PMF bersama yaitu pada PMF multinomial. Oke. Adapun apa itu distribusi multinomial itu telah disampaikan di pertemuan kelima ya.
Jadi gitu, kalian kalau penasaran ya lihat lagi pertemuan kelima tentang multinomial. Multinomial itu adalah salah satu contoh fungsi massa peluang bersama. Oke, jelas ya? Oke, seperti itu. Ini hanya sekilas saja. Oke, nah selanjutnya adalah variabel random independent atau variabel random saling bebas. Oke, sebenarnya ini saya kasih juga kemarin-kemarin ya, tapi mungkin tidak detail gitu ya. Nah, ini definisinya, definisi lebih detailnya. Variabel random X dan Y dikatakan independen jika terdapat dua himpunan bilangan real yang memenuhi sebagai berikut. Ya, oke, dikatakan independen jika peluang ya X-nya itu apa X elemen dari event A dan Y itu adalah elemen dari event B gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini event A bersama event B terjadi bersama-sama gitu ya. Peluang bersamanya itu akan sama dengan perkalian peluang marginalnya. Oke, itu saya sudah sampaikan kemarin. Oke, nah jadi kalau misalkan secara eh, secara peluangnya kita bisa tulis seperti ini ya. Jika A-nya itu A-nya itu adalah lebih kecil sama dengan A gitu ya. Oke. Jadi elemen-elemen A-nya itu untuk lebih kecil sama dengan A gitu ya. Dan elemen-elemen B-nya itu untuk lebih kecil sama dengan B kecil gitu ya. Oke. Maka kita dan bisa tuliskan seperti ini ya. Peluang X lebih kecil sama dengan A itu dikali dengan peluang Y lebih kecil sama dengan B. Itu untuk peluang bersamanya. Oke. Nah, ini ya ini sudah disampaikan sebelumnya bahwa kalau misalkan peluang X lebih kecil sama dengan A bersama Y lebih kecil sama dengan B, maka ini akan menjadi CDF bersama A dan B. Oke. Nah, yang ini adalah CDF marginal dikali dengan CDF marginal. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang uh, jika X dan Y adalah variabel random diskrit, maka kondisi independen di atas setara dengan, jadi kalau tadi ini adalah apa CDF-nya ya, CDF-nya ini pun berlaku untuk PMF-nya ya. Kalau misalkan PMF untuk X, Y itu sama dengan perkalian antara marginal antara PMF X dan PMF Y seperti itu. Ya, oke. Nah, misalkan A dan B masing-masing ditetapkan suatu nilai. Jadi A-nya itu adalah nilai X dan Y-nya itu nilai X. Oke, ini pembuktian untuk yang ini ya, yang ini memenuhi ketentuan tadi bahwa di sini oke, ini adalah penjumlah peluang ini peluang X itu elemen dari A dan Y itu elemen dari B. Jadi di sini ada untuk setiap Y sama untuk setiap event B dan X untuk setiap event A dijumlahkan untuk nilai peluangnya gitu ya. Nah, ini karena dia itu saling bebas, maka peluang bersamanya itu adalah perkalian peluang marginalnya gitu ya. Oke. Nah, terus kalau di sini yang terikat Y itu hanya ini aja, maka kita bisa ini untuk sigma ini adalah PY dan yang terikat X itu hanya ini aja. Jadi ini sigma kita bisa bagi dua, ada sigma untuk Y dan ada sigma untuk X gitu ya. Oke. Nah, untuk sigma untuk Y di sini adalah peluang Y itu adalah elemen dari B dan ini adalah peluang X itu adalah elemen dari A ya. Jadi ini memenuhi apa? Memenuhi sifat bergantung tadi ya. Oke. Nah, terus selanjutnya kita akan lihat kalau dia itu mempunyai distribusi tertentu ya. Oke. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini jika X dan Y jika X dan Y itu adalah variabel random Poisson independen, ya. Jika X dan Y itu
adalah variabel random Poisson, jadi X-nya berdistribusi Poisson, begitupun Y-nya ya berdistribusi Poisson gitu ya. Oke. Nah, tapi X dan Y itu saling bebas ya. X dan Y itu independen ya. Di mana X-nya itu parameternya adalah lambda 1 ya, dan Y-nya itu parameternya adalah lambda 2. Oke. Jadi di sini kita akan menentukan, nah kalau ini unik, distribusi dari X dan Y. Ini Anda bayangkan aja, misalkan suatu perusahaan mempunyai dua pabrik. Ada pabrik 1 dan pabrik 2. Ya, oke. Dari pabrik 2, ini hari pertama, misalkan hari kedua, dan seterusnya, ya, oke. Nah, hari pertama misalkan yang defeknya ada 2 di pabrik 1, ya. Di pabrik 3 ada 2, misal di pabrik 2 ada 2 yang defeknya juga sama gitu ya. Oke. Yang ini misalkan 3, 4, 1, 5 misalkan seperti itu ya. Ini selama 5 hari ya. Oke. Yang ini misalkan defeknya 1, 7, 3, 3 misalkan seperti itu, ya kan? Ya. Nah, sekarang berapa berapa apa berapa banyak yang defect yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Tentu kita harus menjumlahkan kan, ya. Di sini adalah kalau ini X, ini Y, maka banyak yang defect oleh perusahaan itu adalah X tambah Y gitu kan? Ya kan? Yang defectnya yang pertama itu hari pertama ada 4, hari kedua ada 4, hari ketiga ada 7 tambah 4 berapa? 11 ya. Terus ada 4, ada 8 gitu kan? Ini 5 ya. Ada 8 gitu kan? Ya. Oke. Nah, jadi di sini bagaimana distribusi peluang dari yang ini gitu. Ya. Oke. Bagaimana yang kita akan cari adalah distribusi peluang dari yang X plus Y. Ya, bagaimana distribusi peluang defect yang ada di perusahaan. Ya, kita akan menggunakan distribusi bersama ya di sini. Jadi karena X plus Y sama dengan N, oh berarti ini N. Ya, N satunya 4, N 2-nya 4, N 3-nya itu 11 gitu kan? Ya, oke. Jadi kita definisikan X plus Y-nya itu sama dengan N, merupakan bersama dari dua kejadian yang saling mutually eksklusif gitu ya, ya bersama kan, bareng-bareng kan, X plus Y kan, ya, oke. Maka kita bisa definisikan untuk yang bersamanya itu adalah jika X sama dengan K, maka Y-nya sama dengan N min K. Dari mana? Kan di sini kan X plus Y sama dengan N gitu kan, di sininya kan kita definisikan bahwa X plus Y itu N. Seperti itu ya. Nah, terus kita ketahui bahwa X-nya itu sama dengan K gitu kan. Ya, maka kita masukkan di sini K tambah Y sama dengan N. Sehingga dari sini Y-nya sama dengan N dikurangi dengan K ya. Oke. Seperti itu ya. Y-nya N min K. Seperti ini ya. Oke. Jadi ketika kita punya seperti ini, maka kita akan menghitung ya untuk peluang X plus Y sama dengan N, itu kita akan hitung penjumlahan peluang bersama ya, jumlah dari peluang bersama di mana X-nya sama dengan K gitu ya. Oke. Dan Y min K-nya peluang bersama antara X sama dengan K dengan dan Y sama dengan N min K. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini penjumlahan untuk setiap K-nya itu 0, 1, 2 dan seterusnya sampai N kan? Ya. Oke. Karena di sini nilai ini bisa 0, bisa 1, 2 dan seterusnya sampai dengan N. Gak mungkin lebih dari N. Gak mungkin lebih dari N kan? Ya kan? Gak mungkin lebih dari N. Karena ini penjumlahan dari kita definisikan seperti ini. Oke. Nah, jadi karena di sini peluang bersama, terus X dan Y-nya itu saling bebas, ya. X dan Y-nya saling bebas. Kalau dia X dan Y-nya saling bebas, maka di sini
adalah perkalian dari peluang marginal. Ya, perkalian dari peluang marginal. Oke. Jadi yang kita akan hitung adalah penjumlahan dari peluang bersamanya. Oke. Nah, karena dia itu X dan Y-nya tadi saling bebas, gitu ya. Jadi di sini adalah perkalian, kita bisa hitung bahwa peluang bersamanya itu adalah perkalian dari peluang marginalnya. Oke, kalau di sini peluang marginalnya, maka di sini kita punya peluang marginal X dan peluang marginal Y, yang mana Y-nya itu adalah N min K, gitu kan? Ya kan? Nah, jadi di sini karena dia itu adalah Poisson, maka di sini kita pakai PDF Poisson juga, ya. Pakai PDF Poisson, di mana di sini adalah eksponensial untuk X ini parameternya adalah lambda 1 kan? Ya kan? Parameternya lambda 1 berarti di sini eksponensial minus lambda 1 gitu kan? Ya, oke. Dikali dengan lambda 1 pangkat K karena di sini X sebanyak K gitu kan? Ya kan? Dibagi dengan K faktorial. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau Y-nya? Y-nya itu di sini sama dengan N min K. Dengan parameternya adalah lambda 2. Ya, dengan parameternya adalah lambda 2. Berarti di sini kita dapatkan eksponensial minus lambda 2 ya. Dikali lambda 2 N min pangkat N min K. Dan di sini pembaginya adalah N min K faktorial. Oke. Nah, di sini yang dijumlahkan terhadap apa? Indeksnya terhadap K. Ya kan? Ya. Karena yang dijumlahkan indeksnya terhadap K, maka di sini eksponensial pangkat minus lambda 1 itu tidak bergantung pada K. Benar nggak? Ya, oke. Dan eksponensial minus lambda 2 juga tidak bergantung pada K. Sehingga ini bisa kita kedepankan kan. Jelas kan? Ya. Jadi di sini kita punya eksponensial minus lambda 1 dikali dengan eksponensial minus lambda 2 sigma yang tersisa adalah lambda 1 pangkat K yang ini, ya kan? Ini lambda 1 pangkat K, jadi di sini lambda 1 pangkat K. Terus lambda 2 pangkat N minus K ini, lambda 2 pangkat N minus K gitu kan? Ya, oke. Terus K faktorial dan N min K faktorial. K faktorial dan N min K faktorial. Jelas? Oke, ya. Nah, selanjutnya ini yang tadi didapatkan, ya kan? Ya. Nah, terus di sini saya akan kalikan dengan 1, ya. Kalau kalikan dengan 1 kan sama aja kan? Ya kan? Yang mana 1 itu didapatkan dari N faktorial dibagi dengan N faktorial. Boleh? Boleh nggak kalau dikalikan dengan N faktorial per N faktorial? Boleh kan? Ya, oke. Nah, jadi di sini N faktorial yang sebagai pembilang kita simpan tetap di depan gitu ya, tetap di depan sigma gitu ya. Oke. Sebelah kanan sigma, dan yang sebagai penyebutnya ya, ini jadi dapat 1 per N faktorial kan? Ya, kita simpan di sini. Ya. Jadi yang penyebutnya di sini ya, yang pembilangnya di sini. Jelas? Oke, nah ini ya yang ininya kita pindahin ke sini, sama aja kan? Ya, oke. Nah setelah dapat seperti ini, sama dengan yang kemarin sudah diperkenalkan 10 penjumlahan populer kan? Ya, oke. Jadi katanya kita akan pakai yang ini. Sigma K sama dengan 0 sampai dengan N, kombinasi NK gitu ya, untuk X min K, Y pangkat K itu sama dengan X plus Y pangkat N. Jadi kita akan pakai yang ini, ya, oke, yang awal ini. Itu sebetulnya yang awal tadi itu adalah definisi formula binomial berdasarkan segitiga Pascal gitu ya. Oke, jadi di sini ini yang tadi saya tulis lagi, yang tadi apa? Nah, jadi kalau misalkan di sini
X pangkat K, kita punya X pangkat K, di sini kita punya lambda 1 pangkat K gitu kan? Ya. Terus kita di sini punya N pangkat Y pangkat N minus K gitu ya. Di sini kita punya lambda 2 N minus K gitu ya. Oke. Nah, yang ini adalah apa? Yang ini kombinasi antara NK gitu kan, ya, dan penjumlahannya pun sama dari K sampai N gitu ya. Maka di sini X-nya adalah lambda 1 dan Y-nya adalah lambda 2. Jadi kita dapatkan di sini lambda 1 plus lambda 2 pangkat N. Jelas ya? Oke, nah jadi karena seperti ini kita lihat bahwa kalau ini adalah lambda aja dan kalau ini juga lambda aja atau lambda T, kalian mungkin dikenalkannya dengan lambda T gitu ya. Oke, nah maka di sini fungsi ini adalah ya fungsi ini adalah fungsi ya di mana dia itu adalah fungsi massa peluang untuk apa ini Poisson dengan parameternya adalah lambda 1 plus lambda 2 seperti itu ya. Jadi defect dari perusahaan tadi berdistribusi Poisson juga dengan lambda dengan parameternya ya parameter pertama parameter pabrik 1 ditambah dengan parameter pabrik 2 seperti itu ya. Oke, nah itu contohnya ya kalau dua variabel itu berdistribusi Poisson. Oke. Nah, tapi kan tidak selalu berdistribusi Poisson ya, oke? Tidak selalu berdistribusi Poisson. Bagaimana kalau dua variabel itu ternyata berdistribusi binomial? Oke? Dua variabel itu berdistribusi binomial. Ini karena binomial itu parameternya dua, biasanya N dan P gitu kan ya? Oke? Parameternya N dan P, berarti ada parameter N, ada parameter P. Lalu yang kedua itu Y, parameternya adalah M dan P. Oh, berarti di sini peluangnya sama ya. Oke? Peluang sukses atau peluang defect di X itu sama dengan peluang defect di Y. Oke? Peluang defect di pabrik 1 sama dengan peluang defect di pabrik 2 gitu ya. Oke, syaratnya gitu. Tapi produksi di pabrik 1 berbeda dengan produksi di pabrik 2. Di pabrik 1 itu mungkin 1 juta, di pabrik 2 1,5 juta, misalkan seperti itu ya. Oke. Jadi di sini N dan M. Jadi banyaknya sampel itu berbeda ya. Tapi peluang gagalnya itu sama-sama P ya. Oke. Nah, jadi di sini karena N-nya kita udah pakai di sini ya. N-nya udah pakai, maka di sini untuk memisalkan X tambah Y kita harus cari angka lain, harus cari huruf lain ya. Harus cari notasi lain. Jadi kita notasikan dengan K ya. Oke. Pak, kenapa yang tadi N, yang ini K? Karena yang N-nya udah dipakai nih sama parameter ini di soal gitu kan? Ya. Oke. Nah, jadi di sini jika X plus Y sama dengan K, maka nah karena K-nya dipakai di sini X-nya juga kita gantikan dengan I gitu ya. Oke. Jadi di sini sama seperti tadi, ketika X-nya sama dengan I, maka X plus Y sama dengan K itu akan sama dengan I ditambah dengan Y sama dengan K, maka Y-nya itu sama dengan K dikurangi I. Jelas ya? Oke. Nah, yang mana di sini I-nya dari 0 sampai N. I-nya kenapa dari 0 sampai N? Karena I itu untuk nilai X kan? Ya, untuk nilai X di sini kan ada banyaknya sampel sebanyak N. Nggak mungkin lebih dari N. Jelas ya? Oke, seperti itu. Nah, terus kita ini masih seperti tadi ya, tapi I-nya itu dari 0 sampai N gitu ya, karena kita definisikan I-nya. Oke, nah kita dapat seperti ini. Terus karena saling bebas kita dapatkan seperti ini. Oke, nah sekarang kita masukkan distribusi ke fungsi massa peluang untuk binomial ya, untuk binomial
kita dapatkan untuk kalau X-nya sama dengan I, maka yang kita hitung adalah kombinasi NI dikali dengan P pangkat I dikali dengan Q N min pangkat N minus I. Yang mana Q ini adalah 1 minus P. Oke, Q-nya itu adalah 1 minus P. Oke, nah terus sekarang ini untuk yang Y-nya, ya, untuk yang Y-nya, jadi dia kombinasi antara M dan K-1, karena di sini parameternya adalah M bukan N, ya. Oke, nah terus di sininya adalah P, peluangnya sama, P juga, ya. P pangkat K minus I dikali dengan Q, ini M dikurangi dengan K minus I. Karena di situ banyaknya yang sukses di Y itu adalah K minus I, gitu kan? Ya, oke. Nah, jadi di sini kombinasinya kita gabungkan ke sini, yang kombinasinya gitu ya, kita pindahkan ke kiri. Yang ini adalah nilai-nilai peluangnya yang dipangkatkan. Kita pindahkan ke kanan ya. Oke, itu hanya ubah posisi aja ya. Jadi yang ini posisinya pindah ke kanan, ke situ ya. Oke, atau yang kombinasi ini pindah ke kiri gitu ya. Oke, nah kita dapatkan seperti ini ya. Dari sini karena ini sama-sama P atau nilainya sama gitu ya. Oke, maka di sini P pangkat I dikali dengan P pangkat K-1 itu adalah P pangkat I plus K-1. Jelas? Ini dari sini. Jelas? Oke. Karena dia itu perkalian, maka di pangkatnya itu akan jadi penjumlahan. Ya kan? Kalau pembagian, maka di pangkatnya itu akan jadi pengurang gitu kan? Ya, oke. Seperti itu. Nah, sekarang untuk yang Ki, ya, yang Ki jadinya seperti ini. Tapi sebelumnya yang ininya kita masukin dulu supaya kurungnya nggak ada. Jadi M dikurangi K ditambah I gitu kan? Ya, oke. Jadi di sini M dikurangi K ditambah I gitu. Ya, oke. Nah, jadi di sini ya karena ini sama-sama Q, berarti kita bisa perkalian itu akan jadi penjumlahan di pangkatnya seperti itu ya. Oke. Nah, setelah dapat seperti ini, di sini kita buka kurungnya ya, jadi dapat I ditambah dengan K minus I, jadi seperti ini ya. Dan untuk yang ini ya, ini plus ya. Di sini ada I, di sini ada minus I kan gitu kan? Ya kan? Ya. Jadi di sini tinggal P pangkat K gitu kan? Ya. Yang di sini ada minus I dan di sini ada plus I, jadi kita dapatkan Q pangkat M tambah M dikurangi dengan minus K gitu ya. N tambah M dikurangi dengan minus K. Nah, kalau misalkan I-nya udah pada hilang seperti ini, berarti kan dia tidak bergantung lagi pada I kan? Ya kan? Nah, jadi dia bisa kedepankan seperti itu. Jadi yang di sini semua kita kedepankan ya. Oke. Yang ini ya Van der Mon identity ini cukup rumit untuk diterangkannya gitu ya. Oke, kita pakai aja dulu ya. Oke, jadi kita mempunyai teorema Van der Mon identity. Jadi dari teorema ini kalau misalkan kita dapatkan sigma atau penjumlahan dari kombinasi NI dikali dengan M K minus I itu akan menjadi N plus M dikali dengan kombinasi N plus M dan K ya. Oke. Nah, jadi ya ini emang harus dihafalin ya kalau teorema-teorema seperti itu ya. Oke. Nah, jadi tapi ya clue-nya di sini adalah dari I-nya ya. Jadi patokannya yang ini, yang awal ya. Oke. Di sini I-nya dari 0 sampai N gitu ya. Oke. Maka selebihnya kita tinggal jumlahkan aja, yang ini jumlahkan dengan yang ini jadi N plus M, dan yang ini kita jumlahkan dengan yang ini ya. Oke. Jadi I plus K minus I. Berarti di sini dapatnya tinggal K aja. Jadi N plus M kombinasi K ya. Oke, jadi Van der Mon identity itu seperti itu. Setelah kita dapatkan seperti ini ya,
Maka yang di atas ini kan jadi banyaknya sampel kan, ya, oke. Jadi banyaknya sampel adalah N plus M, dan yang ini adalah jadi nilai peluangnya P. Maka X plus Y itu akan menjadi distribusi binomial dengan parameternya N plus M, P, gitu ya. Oke, seperti itu. Jelas? Oke, seperti itu ya. Oke, ini yang Van der Monde identity. Kalau kalian penasaran, ya bisa dibaca di sini ya, untuk dimengerti gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Lanjut? Lanjutkan? Oke, ya. Sekarang bagaimana kalau peluang bersyarat ya? Peluang bersyarat diskrit ya. Oke. Untuk peluang bersyarat diskrit ini ya, untuk peluang bersyarat diskrit ini ya. Ini adalah definisi dari peluang bersyarat sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan lalu gitu ya. Bahkan kemarin pun sudah saya kupas lagi ya. Dan di sini kalau misalkan kita punya peluang bersyarat, di sini peluang X bersyarat Y, kita bisa tulis juga seperti ini ya. Yang mana kalau menjadi syaratnya Y, maka pembaginya adalah Y. Jadi peluang bersyarat itu adalah peluang bersama dibagi dengan peluang marginal yang jadi pembaginya itu adalah yang menjadi syarat. Oke, seperti itu ya. Nah, itu dari mana? Itu sudah saya jelaskan juga pekan lalu ya. Oleh karena itu berdasarkan fungsi bersama F dan X dengan syarat Y-nya sama dengan Y. Nah, jadi kalau misalkan kita menghitung fungsi bersyarat fungsi kumulatif ya, oke. Untuk Y tertentu maka ini adalah penjumlahan ya, penjumlahan untuk setiap A-nya itu adalah setiap nilai X ya. Berarti X-nya dari berapa sampai berapa itu dijumlahkan semua gitu ya. Oke, jadi sorry. Untuk nilai itu adalah peluang dari 0 sampai dengan X gitu ya. Peluang dari 0 sampai dengan X ya. Ini A-nya di sini. Dan dengan syarat dia itu adalah di Y ya. Dengan syarat dia itu Y besarnya itu sama dengan Y ya. Oke, itu mas sama aja dengan yang itu ya. Oke. Jadi seperti ini kan. Ya, ini A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4 gitu ya. Oke. Yang kemarin kalau misalkan kita mau mencari peluang bersyarat yang ini, ya kan? Maka di pembaginya adalah yang ada di sini kan, ya. Pembaginya adalah Y karena yang ini pembaginya ke kanan karena yang jadi syaratnya X sama dengan A1 gitu kan, ya. Kalau ini yang jadi syaratnya adalah Y sama dengan Y, maka kita ke bawah gitu kan ya. Yang jadi syaratnya adalah ini Y3, berarti yang menjadi syaratnya pembaginya adalah yang itu ya. Oke. Nah, terus X-nya tertentu, misalkan X-nya sampai dengan 2, oh berarti yang ini sama yang ini aja, yang ini nggak ikutan gitu kan, karena ini fungsi kumulatif gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini misalkan X dan Y independen gitu ya, maka fungsi PMF dari X dan Y adalah sebagai berikut. Nah, ini mah kemarin juga sudah disampaikan ketika fungsi bersamanya itu adalah fungsi bersamanya itu adalah X dan Y seperti ini gitu, dan dia itu saling bebas gitu ya, saling bebas, maka dia itu akan jadi perkalian marginalnya. Di sini ada PY sama dengan Y, dan di sini ada PY sama dengan Y juga, maka ini akan jadi satu, maka dia itu adalah peluang X sama dengan X seperti itu ya. Oke, kalau dia saling bebas gitu ya. Oke, ini contohnya misalkan X dan Y adalah variabel Poisson, oke, independen dengan parameternya lambda 1 dan lambda 2. Kita akan lihat PMF dari X dengan syaratnya X plus Y sama dengan N. Ini hampir sama dengan tadi ya. Oke, tapi yang ini jadi prasyaratnya ya. Yang jadi prasyaratnya. Jadi di sini
kita akan cari peluang X sama dengan K dengan syarat X plus Y sama dengan N. Oke. Nah, jadi ini adalah yang tadi kita hitung yang di awal ya. Gabungan, peluang bersama antara X sama dengan K dan X plus Y sama dengan N, ya. Oke. Nah, ini yang tadi kita hitung karena dia independen, kita jadi seperti ini. Oke. Kita bisa dua gitu ya. Dan yang ini adalah kita pisah ya. Oke, karena dia itu inverse, pembagi kan, ya. Jadi yang ini jadi inverse, jadi pembagi seperti ini yang di bawahnya, ya. Terus yang ini X sama dengan K itu yang ini, ya. Dan untuk X sama dengan Y sama dengan N min K itu yang ini, ya. Dengan ini adalah fungsi-fungsi Poisson ya. Oke, fungsi Poisson ya. Oke. Nah, dari sini kita karena di sini adalah kalau misalkan kita punya A per B per N faktorial, maka ini akan sama dengan N faktorial kali A gitu kan, dibagi dengan B gitu kan, ya. Oke, jadi N faktorialnya bisa jadi ke atas. Nah, untuk N faktorial yang ini juga jadi ke atas di sini N faktorialnya. Oke, karena dia dari inverse jadi bisa di ke ataskan. Oke, nah terus di sini ada ini ada eksponensial minus lambda 1 minus lambda 2, jadi istilahnya gitu kan, ya. Oke, dari sini kita dapatkan eksponensial minus lambda ini sama dengan eksponensial minus lambda 1 dikali dengan eksponensial minus lambda 2 gitu kan? Ya kan? Ya, oke. Tapi dia itu ada dalam posisi inverse, ya kan? Dia itu ada dalam posisi inverse dan yang ini ada yang di atasnya gitu kan, ya. Maka yang ini dibagi dengan yang ini jadi Oke, terus yang ini eksponensial pangkat min lambda 2 dibagi dengan eksponensial pangkat min lambda 2 dari yang inverse ini jadi satu juga. Jadi sisanya tinggal lambda 1 pangkat K, ini lambda 1 pangkat K, lambda 2 pangkat N min K, ini lambda 2 pangkat N min K, lambda 1 plus lambda 2 pangkat N, ini lambda 1 plus lambda 2 pangkat. Oke, jadi kita punya seperti ini. Ya, setelah kita punya seperti ini, ya, maka kita lihat bahwa di sini ini adalah n faktorial, oke. Yang ini adalah kombinasi, oke, kombinasinya, oke. Terus yang ini adalah lambda 1 plus lambda 2 pangkat n, ya. Ini sama dengan lambda 1 plus lambda 2 pangkat K di pangkat K, terus di sini ditambah N dikurangi K gitu kan, ya, benar nggak, ya. Jadi di sini kita tambahkan K, di sini kita tambahkan N min K gitu kan, kita tambahkan K, kita kurangkan K, ya. Jadi itu sama dengan yang asalnya nggak ada jadi ada gitu ya. Oke, nah tapi boleh seperti itu sehingga di sini sama dengan lambda 1 plus lambda 2 pangkat K gitu kan, dikali dengan lambda 1 plus lambda 2 pangkat N min K. Bisa kan gitu kan? Ya, oke. Seperti itu. Oke. Nah, karena di sini kita punya ini pasangannya dengan yang ini, lambda 1, yang pangkat K, berarti kita punya lambda 1 pangkat K. Seperti ini ya. Oke. Nah, terus kita punya lambda 1 plus lambda 2 pangkat N min K, pasangannya dengan lambda 2 pangkat N min K, maka kita dapatkan seperti ini. Jelas? Oke. Nah, sekarang ini atanya adalah berdistribusi binomial. Kalau ininya P, maka yang ini adalah 1 min P. Harusnya gitu kalau distribusi binomial kan? Ya kan? Ya. Ya, kita akan lihat apakah lambda 2 per lambda 1 plus lambda 2 itu adalah 1 min P. Kalau setelah itu sih ya pastilah Pak, tapi kita lihat secara matematis ya. Oke. Jadi di sini ya lambda apa? Lambda 2 dibagi dengan lambda 1 plus lambda 2 ya. Di sini dikurangi 1 min P itu kan berarti 1 min P. Oh, ini lambda 1 ya.
Ini lambda 1. Ya, 1 min P itu kan yang ini kan. 1 dikurangi lambda 1 per lambda 1 plus lambda 2. Jadi di sini sama dengan lambda 2, lambda 1 plus lambda 2 gitu kan. Ya, lambda 1 plus lambda 2 gitu ya. Oke, seperti ini ya. Oke, ini kan yang satu tadi kan. Yang ini nih, ya. Oke, dikurangi dengan lambda 1 dibagi lambda 1 plus lambda 2 gitu kan? Ya, oke. Nah, jadi di sini karena ini penyebutnya sudah sama, berarti di sini lambda 1 plus lambda 2 dikurangi dengan lambda 1 dibagi dengan lambda 1 plus lambda 2 gitu kan? Ya kan? Di sini lambda satunya positif, di sini lambda satunya negatif, berarti sisanya tinggal lambda 2. Berarti ini adalah 1 min P. Jelas kan? Ya, oke. Maka kalau ini P-nya ini 1 min P, maka X plus Y itu adalah berdistribusi bilinomial dengan parameter N dan peluangnya adalah lambda 1 per lambda 1 plus lambda. Jelas ya? Oke.